Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Halo, kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Daripada nganggur, Tapi obrolannya tetap menghibur Pak, aman. walaupun rodok ngawur. Tetap teratur Pak. Yo. Untuk kali ini Pak, keresahan yang kemarin. Jeffrey Niko ketemu Jalman Juli di Bali. Coba Juli Pak. Ini cuman pengalian isu tok iki. Jangan rusak. Ya, ada berita yang lebih besar tapi ditutupi dengan berita-berita yang kurang masuk akal gitu loh. Tapi Pak, Dan masih banyak yang termakan gitu loh, Mas. kayak berita-berita ngono kuwi yo umumnya untuk kalangan-kalangan sing senengane gosip-gosip. Iya. Ya, sing untuk mengisi waktu ibu-ibu yang ngomong anaknya itu, nah itu cocok. Sama ibu-ibu mungkin kalau sambil masak, ya kan? Itu cocok. Berita nang TV nang TV di media sosial iki sing rame nek ra perselingkuhan. TV lo ya ngomongmu. Enggak nang media sosial. Oh. Aku habis ini media sosial. TV beribu. Enggak. Kalau TV, itu TV. Kalau media sosial yang paling baru ini adalah diangkat derajatnya. Pesona mas-mas, mbak-mbak diangkat derajatnya. Jadi aku lagi sok mau, ya kan? Aku dengar kirimnya kayak gitu sampean. Mambengi. Kirimnya sampean toh. Aku kirim DM, aku percuma pakai radio wocol, langsung ya. Nah, terus isu mau, aku setiap ada berita tulisannya MBG, ya kan? MBG, karyawan atau pegawai per relawan ya? Oh, enak istilah ya Pak, enak istilah. Jadi SPPG, MBG. Nah itu rumornya ada kebijakan untuk diangkat P3K. Bukan rumornya, Mas, tapi sudah didorong tapi dengan syarat tulisannya. Dengan syaratnya itu apa Pak? Ya gak ngerti, aku gak peduli. Tapi memang beberapa kayak yang masuk di MBG itu maksudnya berpendidikan gak? Maksudnya lulus SMA atau sarjana apa D3 apa gimana? Kalau syaratnya SMA. Syaratnya terus, SMA. Yang dimaksud kebijakan dengan syarat itu apa Pak? Kurang tahu. Detailnya belum tahu. Bukan abu-abu, mungkin sudah ada tapi aku kurang baca. Ya kan? Soalnya aku gak terlalu peduli dengan hal tersebut. Ki plot twist wis gak kena. Kelewatan dulu, Mas. Tapi memang sing ya semua orang pengen kayak jadi yang lebih baik gitu loh Pak. Tapi gak make sense sih Pak menurutku. Kita ini jalur giveaway. Enggak. Iya nek daftar tenanan. Maksudnya sih tenanan apa? Lah nek gawan eneng. Ngono lho Pak maksudku. Eneng. Jadi jangan melupakan budaya Indonesia, ngono lho Pak. Jadi ya, Indonesia itu gimana tanah dipijak, di situ lagi dijinjing. Nah, itu loh budaya Indonesia itu siapa yang membawa ya berarti bisa-bisa aja Bisa. Jadi keresahan sampean gimana Pak buat kebijakan yang baru? Keresahan gue gini loh Mas. Mungkin udah yang banyak yang tahu. Polisi nggak ada yang honorer. Polisi nggak ada. TNI nggak ada yang honorer. Nggak ada. Jaksa nggak ada yang honorer. Nggak ada. Tapi kenapa kok guru? Ya, ini pertahanan dan keadilan keamanan, gitu. Kesempurnaan ya. Kesempurnaan cinta. Nah, masalah kesehatan sama masalah pendidikan, kenapa kok masih ada honorer gitu loh? Mungkin kalau dibilang banyak, yang minat di situ banyak. Mana? Di bidang pendidikan sama kesehatan. Banyak. Nah, banyak. Untuk mengantisipasi itu loh Pak, maksudnya tidak semua harus langsung jadi gitu loh. Maksudnya tidak harus semuanya itu kayak di training dulu gitu loh Pak. Iya, jadi seolah-olah ya seenggaknya nek masuk perusahaan kan ada sesi kayak sebutannya kamu di sini 3 bulan dulu, nanti kalau semisal kerjamu bagus untuk kemajuan perusahaan
nanti bisa diperpanjang kontrak gitu loh Pak. Apa lali ya? Training, masa training. Masa training itu. Masa training lah. Bisa dibilang seperti itu. Jadi honorer di bidang pendidikan dan kesehatan itu kayaknya seperti itu ya Pak. Tapi masa ini guru honorer itu panjang banget. Panjang. Mulai dari pertama lulus SMA, kuliah. SMA lah, kita mulai dari SMA. SMA itu kalau sama kuliah S1 itu 4 tahun. 4 tahun. Ya kan? Normal. Sampai 4,5. Karena ada maksudnya. Sorry. Nah, 4,5, 4 tahun, ya kan? Nah, habis itu kita masuk daftar menjadi guru. Kan? Kalau kebijakan sekarang, negeri itu tidak bisa menerima. Oh, tidak bisa Pak? Tidak bisa. Tapi kok ada ya? Tanganmu nggak ketok. Tapi kok ada? Hah? Tapi kok ada? Nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Teman saya di negeri soalnya Pak. Daftarnya kapan? Nah, masuk mulainya kapan? Mulainya itu ya semenjak dia lulus kuliah. Lulus kuliah tahun 2024. Tapi masuk dapat enggak? Entah, nah itu. Nah, kebijakan itu kalau yayasan itu 2 tahun ngabdi dulu. 2 tahun minimal 2 tahun. Beda lagi kalau punya orang dalam lagi. Nah, termasuk ya. Singkatnya di betok. Oh, jadi biasa deh. Sorry. Konflik internal. Nah, 2 tahun itu nanti masih nerima diajukan ke Dapodik. Turun SK Yayasan waktu itu ke Dapodik. Ya, diajukan ke Dapodik. Dan itu butuh waktu lagi, Pak? Butuh waktu, Mas. Ya, kan? Tidak cepat. Waktunya maksudnya tergantung stadinya masing-masing daerah. Ya kan? Antri berarti. Ada yang bayar untuk aku lagi kurang ngeding, gak masuk akal. Ya. Sumpah. Masuk itu kayak guru yang belum ngabdi lah ya. Berarti belum jadi guru. Lagi masuk lah itu lagi masuk loh. Itu ditarik 1.750.000 untuk masuk Dapodik. Itu belum masuk, yang belum punya SK Yayasan. Langsung masuk Dapodik. Yang udah punya SK Yayasan 1.500.000. Loko loh. Itulah. Kan untuk gajinya biro kan. Gajinya biro. Bayang loh, aku nggak masuk akal. Kok enak sekolah yang membuka kebijakan seperti itu, entah itu diam-diam atau di balik layar, gak ngerti aku. Kayak gini Pak. Tapi faktanya emang ada. Modelnya apa ya? Yang mengurus kayak SK Yayasan terus masuk Dapodik itu orang sekolahan bukan Pak? Entah, aku cuma dapat infonya dari orang yang pihak ketiga. Pihak ketiga. Jadi kalau menurut saya Pak ya. Entah itu valid apa enggak ya? Sorry, tak revisi ya. Itu bukan fakta, tapi aku dapat info. Jadi antara itu valid apa tidak ya aku nggak tahu. Nah, dari statement sampai tadi, aku mikirnya kayak gini loh Pak. Yang masukkan, maksudnya yang bisa membuat SK Yayasan dan bisa memasukkan kita ke dalam Dapodik. Tetap yayasan Mas. Tetap yayasan kan? Operator. Tapi kan untuk mempercepat hal itu kan kita harus punya orang yang lebih tinggi dari itu. Iya, otomatis. Nah, percaya nggak percaya di Indonesia itu udah banyak hal-hal seperti itu dan itu dinormalisasikan. Iya. Jadi misal ini udah jadi rahasia umum. Kayak semisal kita mau masuk suatu entah itu perusahaan, entah itu pekerjaan, kalau kita punya uang, kita punya power, kita punya apapun itu bisa dilakukan. Iya, cuman tanpa harus menunggu waktu gitu loh Pak. Kalau sama itu hal tersebut itu baik sebenarnya untuk suatu kesehatan organisasi dan struktural itu aku nggak masalah Mas. Iya kan? Kalau emang ada yang kompeten dari luar, kita tahu track record seperti ini. Kita butuh untuk yang terlebih baik untuk struktur kemajuan bersama ini, ya kan, lembaga ini. Aku nggak masalah itu Mas. Jadi emang direkrut, benar-benar direkrut. Bukan orang yang random atau mungkin titipan anaknya siapa. Nah, itu loh Pak. Jadi, tuh banyak ini sebenarnya gak iso opo-opo. Ya cuma dia misal bapak DPR atau bapak pejabat. Tapi gini, ada kan terlalu jauh Mas. Kan terlalu jauh. Kita bahasnya pertama yang tadi. Iya, balik lagi. Di sektor yang jenjang S1 aja ada yang seperti itu. Banyak. Apalagi yang di lulusan SMA dan daftar di MBG, ya kan?
ada yang mengatakan dia itu relawan. Relawan tuh berarti Secara pengertian hakikatnya itu relawan kan mau bekerja tanpa dibayar. Relawan kan? Relawan Aceh, relawan Aceh kan nggak dibayar. Tanpa ada pamrih. Iya. Dengan rasa kemanusiaan manusiaannya gitu loh. Ingin membantu lah. Tapi di sini dikatakan kalau sama mama ada undang-undang baru yang diangkat itu, ya kan, entah itu relawan, entah itu karyawan, entah itu pegawai atau dan lain sebagainya. Tapi ya gak make sense banget loh. Karo sing guru iki MBG iki cuman opsi, ya kan? MBG cuman opsi. Nah sedangkan yang utama dalam pendidikan itu adalah pendidikan sendiri, ya kan? Termasuk yang ada di dalamnya dari guru, dari administrasinya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kan yang paling mendukung. Ya harusnya diutamakan, ya harusnya seperti ini dulu, bukan yang cuman sekedar opsi. Opsi itu bisa belakang-belakangan. Ya nek komo kasarannya nek Jawane iso dibilang nek oleh rezekine ya wis, nek enggak ya ora apa-apa. Kan emang dari awal dia masuknya relawan gitu loh. Iya, kan ngerti gak danane iki lho. Nah, 1,2 T. Ya, seperti itu. 1,2 T. Iki sak momone Pak Prabowo kuwi gelem sabar nih ya. Gelem sabar no. Emang aslinya gak sabar, Pak? Emang aslinya gak sabar, Pak? Enggak masalah ini, konteksnya ini. Kalau sama mau sabar, mungkin sekitar anggap aja 1 T lah ya. Mungkin sekitar 10 bulan. 10 bulan ini dana 10 T ini bisa tuku MU, Mas. MU, bisa tuku MU. Wes umur 1 tahun lah. Nah, ini bisa tuku MU, sawi tuku striker Halan. Halan ini saya tuku saya saya jadi kemajuan Indonesia itu di kancah internasional itu ada akhirnya, ya kan? Tapi emang kayak di Indonesia itu tidak bisa lah seperti itu toh. Dari dulu sampai sekarang tuh ya wis apa ini aja. Gimana caranya kita mengelola dalam negeri, orang-orang dalam negeri aja. Iya, yang beruntung tuh tetap orang-orang yang di atas. Memang kita nggak ada yang diuntungkan oleh orang. Yang dirugikan kita. Tumbal lagi adewi Nah, kita tuh kayak banyak sekali orang yang tidak setuju dengan kebijakan yang ini tadi, Pak. Maksudnya dari mungkin ya kayak dari tenaga pendidikan kan mesti mosok sing jasa SMA agak mlebu kayak diangkat dan tunjangannya yang walaupun itu sama di bawah UMR, ya kan, dengan pekerjaan seperti itu berarti nganggo pol asli bandingan dengan gaji guru yang honorer loh ya, yang honorer 2 digit, Pak. 200 lebih. Masuk. Jadi suatu hal yang mungkin bisa 8 kali lipat, 10 kali lipat. Betul. Ya kan? Betul. Jadi bukan masalah kita memberikan kesejahteraan bukan kesejahteraan yang rata, tapi kan ya tetap kita punya prioritas kan. Harusnya seperti itu, gitu loh, Pak. Nah permasalahannya, kenapa kalau yang aku tak pikir ki mungkin Prabowo ki api-api aja. Dari segi Pak Prabowo jadi segi kebijakannya, ya kan. Nah, terus dari pertama kali dia menggaung-gaungkan programnya dia MBG itu, kayak aku sih is okay, nggak masalah. Dan itu ada faktor pendukungnya untuk pendidikan kita. Tapi kok lama-kelamaan kok akhirnya meleset jauh, ya kan? Dan di situ banyak penyelewengannya lebih besar daripada dana pendidikan. Yang diselewengkan itu apa, Pak? Maksudnya ini dananya? Saya ini bayangin, Mas, kalau sama itu budgetnya sekitar 10-20 lah, ya kan? Nah,
kemarin liburan itu kemarin MBG itu tetap ngasih masuk, maksudnya masih dapat ya kan? jalan. Walaupun itu ada yang berupa parcel, buah, ada yang roti, susu dan lain sebagainya. Nah, omong-omong kita beri borongan dari segitunya per orang itu harusnya 10.000 lah. Kalau cuman libur seminggu berarti kan 70, ya kan? Kalau sama dibelikan itu cuma dapat 50. Kita diuangkan loh ya. Dan lain sebagainya. Itu cuma 50. Dan ada sisa 20. Sisa 20 kali berapa murid yang ada per dapur itu. Dan dapur itu minimal itu ada 2.000. 20.000 murid. Kuotanya 2.000 murid kuotanya. Bayang no, 2.000 untuk sekali dapur. Satu murid dapat 20.000. Vini tadi, bukan V ya, sisa. Entah itu untuk apapun aku nggak tahu. Nah, yos misalnya kita tinggal kalikan aja 2.000 kali 20.000. Akeh. 20 juta. Itu tetep akeh. 20 juta. Tetep akeh kalau sisa untuk satu dapur itu sekitar 20 jutaan. Kalau misal sisanya memang 20.000 ya Pak ya. Iya. Ya itu sisanya. Ya walaupun nggak 20 juta lah, 40 juta. 40 juta kalau nggak sama 10 sisanya 10.000 atau 5.000 tetep akeh Mas. Dan karyawan MBG ini yang dikatakan itu nggak sesuai dengan SOP-nya dari pendaftaran pertama. Ya, tapi ketika kasus yang ada sopir MBG nabrak satu, terus yang terakhir kan yang baru-baru kan nyemplung kali, ya kan? Nyemplung kali. Nah, ternyata diusutnya, sopirnya nggak punya SIM. Nah itu kan yang bikin meresahkan seperti itu loh Pak. Kayak itu kan yo secara nggak langsung kita menafsirkan kalau menyimpulkan tuh, mesti wong gowo gitu loh. Gitu loh. Satu itu. Kedua ada opsi lain Mas. Mungkin ada syarat, oke, kamu kerja di sini dulu, tapi seiring waktu kamu mengurus SIM. Nah, jadi emang banyak sama ADW dulu yang bisa nyopir mobil sih, tapi kan nggak punya SIM. Karena hal yang wajar, tapi nggak ngambil resiko seperti itu. Tapi menurutku nggak masuk akal Pak. Tetap nggak masuk akal aku. Kita kerja di suatu instansi itu kalau persyaratan ya harus itu gitu loh. Dan itu pasti ada yang menyertakan syarat lengkap itu ada banyak. Makanya kita tidak punya orang dalam atau kita tidak punya power, ya wis kita harus melu aturane perusahaan gitu loh Pak. Ya guru mau gak linear loh kayak sama lebu ya. Makanya gak di SIM iso masuk kan aneh. Dan dia pekerjaannya maksudnya job desk ngeterne nyopir MBG. Iya. Kayak di SIM. Kan emang mau naik sini sih kan. Iya. Lah ngomong saat terkuat ya gak apa enak 100 enak gak sih 100? Enak loh. Mesti enak 100. 200? Ya gak ngasih lah. Rong susun loh Mas. 10, 20, 50, ya sekitar 200 lah. Kalau sama itu ada isinya. Kayak torok kowe. Lah iya. Nah, wis kadung bapak ibu gak bontote, anaknya ngangen-angen. Guling, pikir guling itu sudah keluar, rasanya sudah mikir sekolah loh. Itulah dampak yang beberapa kayak ya yang merugikan gitu loh. Maksudnya yang dari awal. Ya itu kesalahan kecil yang gitu loh Pak. Tapi bikin fatal gitu loh Mas. Jadi efek dominonya itu berkelanjutan. Memang. Gitu. Jadi sing di digadang-gadang misal aku go cah iki iso ra sitok aman nek cah iki. Nah, aman nek cah iki iso. Tapi ada yang bilang gini Mas. Kan presiden itu kan periodenya 5 tahunan. 5 tahun. Ya. Jadi dia itu kayak buat program itu yang cepat. Program-program yang dananya cepat gitu. Betulnya cepat. Ya. Daripada dia menginvestasikan untuk pendidikan yang jangka panjang, misal sampai 20 tahun sampai 40 tahun. Iya. Ya kan? SD kan. Panjang. SD ya 10 sampai 20 lah, anggapannya gitu. Dia sampai lulus kuliah. Sampai lulus kuliah sampai 20 tahun. Dan yang dikatakan gadang-gadang Indonesia emas itu kan masih berat pol. Itu investasi bodong dan kita nggak tahu itu berhasil apa enggaknya. Tapi kalau dikatakan berhasil apa enggaknya, aku jamin 100% berhasil. Aku enggak. Kalau sama mama itu di sektor pendidikan semua ya dananya.
aku gini Pak, sing enggak, aku bilang enggak tuh misal ditargetkan 2030 itu mencapai Indonesia Emas. 45. Ya terserah itu berapapun 45. Nah, aku mau meragukan targetnya itu gitu loh. Dengan kondisi iso panjang maksudnya. Tapi gini, kondisi Indonesia seperti ini gitu. Ya. Kemarin kan kita ngomong masalah IQ. Ya kan? IQ Indonesia itu berapa tahun kemarin itu masih 109, dan itu jajaran tengah, di jajaran tengahnya Asia. Iya kan? Masih masuk berapa besar ya Pak ya? Ya tengah lah anggapnya gitu. Lupa masalah datanya, tapi ada masuk. Dan itu ya, yang akhirnya sekarang itu tinggal 78,4. Kalau 8 lagi kita udah di bawah rata-rata pol. Bukan di bawah rata-rata, kita sama dengan pola pikirnya gorila. Gorila loh, iya itu maksudnya. Emang gimana ya Pak ya? Ya lucu sih gorila lagi. Ya lucu. Itu buat hiburan ke orang yang melihat dengan kita seumpama beberapa tahun ke depan bisa mencapai angka di bawah 78, katakanlah kalau buruknya bisa sampai 78,4, kalau kurang 4 berarti kan. Nah, wes ini di bawah 78 ya. Berarti kita cuma jobdesk kita menghibur orang aja. Menghibur para petinggi. Jadi para petinggi yang dua inget kita. Apa ya? Kayak emang jobdesk kita gitu nggunain di Indonesia seperti itu. Betul. Ya makanya kenapa kok. Tapi sebenarnya itu kita ada di posisi ini itu sebenarnya kayak kata Mas. Kayak kata kan kalau sama dimasukkan dalam air mereka nggak bakal pergi dari air tersebut. Air ada panci dimasukkan air, ya kan, digodok. Kata nggak akan pergi, nggak akan loncat karena dia menyesuaikan suhunya. Tapi karena air tersebut lama-lama panas, mendidih, dan akhirnya membuat kata itu mati. Sebenarnya kita juga sama. Kita mengambil resiko itu tanpa kita tahu ke depannya seperti apa. Ya, betul. Ya kan? Sebenarnya ada opsi kan kalau sama kita mempunyai suatu pemikiran, ya apa tidak milik guru. Ada loh iso ngejarin jobo sing bayar lebih gede. Ya memang. Daripada kita ngeluh di bidang ini, ya kan? Cuman ya gimana? Panggilan hati itu nggak bisa. Aduh. Panggilan hati ya. Tapi gini Mas, bagiku itu semua kan butuh perubahan ya. Bagiku adaptasi itu butuh. Setiap adaptasi itu menciptakan kontroversi. Setiap adaptasi memberikan suatu kontroversi dan setiap keberhasilan dari apa tuh? Lali aku. Nah, adalah. Setiap apa balinnya? Apa kayak ngomong? Setiap adaptasi itu akan menciptakan kontroversi, ya kan? Nah, setiap kontroversi yang berhasil itu, ya kan, akan melahirkan harapan baru. Oh, seperti itu. Ya kan? Tapi memang kalau adaptasi itu udah matok gitu loh. Maksudnya adaptasi itu programnya jelas. Maksudku gini, setiap dimanapun ya, nek kita adaptasi berarti kita itu berusaha mengikuti apa yang sudah berjalan gitu loh Pak. Tanpa nek bisa dibilang kita itu terpaksa. Iya. Mengikuti hal itu. Betul kan? Terpaksa. Jadi kayak sampean bilang kata direbus dengan maksudnya kayak dari awal dia menyesuaikan suhu air, ya itu memang harus seperti itu. Iya. Jadi kayak dia ini apa ya? Apa namanya? Kayak cara bertahan hidupnya itu seperti itu. Cara bertahan hidupnya seperti itu. Dan memang adaptasi kan apa ya Pak? Namanya adaptasi itu pasti tidak sesuai dengan hati, betul, ya kan? Aku harus menyesuaikan di mana saya berada. Itu namanya adaptasi, ya kan? Itu pasti kontroversi, tidak mungkin enggak. Iya.
Itu udah Cuman kan pasti. kalau kodok dimasukkan ke dalam panci yang mendidih air itu Langsung, yang awalnya, maksudnya itu kan pas dipaksa untuk ya kan. posisi mendidih, katak langsung masuk. Nah, kalau mendidih kata masuk mesti loncat mas. Loncat. Tapi Kan kalau ya, sama mama dia dari awal seperti itu, akhirnya yuk manut-manut aja. Sama kayak pendidikan kita. betul. Kita tuh cetak seperti ini. Yus manut toh ngono lho. Tapi sekarang udah banyak Pak yang terbuka mata buat mengkritik, buat mungkin mengutarakan suara hatinya buat biar lebih bagus lah, maksudnya beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat gitu loh Pak. Banyak. Nah yo, Cuman kemarin itu kalau dulu kan jarangnya, minimnya media sosial, minimnya pengetahuan. nah tapi KUHP yang baru mengatakan kalau kita terlalu banyak mengkritik diciduk ya kan, tapi kita jauh dari dasar undang-undang ya kan, Tidak ada maksudnya kita bebas untuk bersuara. Ya emang kita negaranya negara demokrasi, emang bersuara. Nah ya kayak ada loh Pak, ada banyak malah rata-rata orang itu tidak mau dikritik. Banyak bebek, ayam, Angsa. Kebanyakan seperti itu, tidak mau dikritik, dan sebenarnya yang dikritik itu bukan orangnya, kebijakannya. Jadi misal aku gak pengen gini, sampean ngomongnya aku, mas ngono iki gak apik mas, sampean kan bukan pegeling aku, iya kan? Sering-sering aku Nah, maksudku gitu loh Pak. Jadi beberapa kebijakan yang dikritik oleh beberapa orang, kayak orang-orang kecil seperti kita ini, yo cuma sekedar omong-omong doang gitu loh Pak. Iya kalau nggak kita seperti ini ya. Dan jangan, ya Allah, aku nek bisa dibilang aku paling benci orang yang tidak mau dikritik ya. Makanya aku kadang nek ada orang sing kayak diayel Sebenarnya kan alasan gak ngeyel, aku gak pegeling kue nih, aku ngeyel kelakuanmu lho. Ya apa kok bisa berpikir seperti itu? Ya, Padahal ada yang lebih baik. Betul. Tapi kamu memilih untuk defensif gitu loh. Dan gak masuk akal gitu loh. Yang dia lakukan itu tidak membuat suatu hal yang lebih baik gitu loh. Ngono Pak. Ya weh bakal stagnan ngono-ngono ae ngono loh. Seperti itu ya. Kebijakan sing aneh terus dikritik gak mau. Kan kita itu mengkritik pendapat dia gitu loh, bukan aku pegel ning dia, enggak. Aneh sih Pak itu. Nah, aneh kan, makanya aku paling benci orang yang anti kritik gitu loh. Tapi kalau soal mama aku segera mencoba Mas, mencoba untuk mengingatkan. Dan ya sampai ngerti dewe lah modelku kok piye ya kan. Pasti aku mencoba untuk sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali lah mungkin. Mentok-mentok 5 kali. Tapi kalau sama mama itu sudah nggak ngefek, ya akhirnya aku yo wes sauning-uningmu apa ya yo menang. Nek ngono lah cuman ngeluh tanpa ada banyak alasan lagi loh. Seperti itu. Ya, kesimpulanmu? Oke, kesimpulan dari saya masalah sing undang-undang MBG yang mau diangkat jadi P3K dan sedangkan guru honorer itu belum ada undang-undang yang angkat belum tidak ada pandangan di situ ya. Belum ada penjelasan. Kita investasi bodong ya. Milih sing iki iso milih aku negara. Iki iso milih aku daripada iki iki pinteran iki yo. Iya, komentar kapan? Nah, kalau kesimpulanku yang dari nggak masuk akal tuh dia kita rasional ya, maksudnya logikanya gini, kita menempuh pendidikan itu lebih dari misal kalau yang di MBG itu jasa minimal SMA, tapi nggak menutup kemungkinan yang SMA lebih pintar daripada yang sarjana. Tidak menutup kemungkinan gitu loh Pak. Tapi nggak relevan, nggak setara gitu loh Pak. Maksudku. Mungkin ya terus aja sih. Nah kalau dari segi setuju nggak setuju, aku nggak setuju Pak. Aku ya jelas gak setuju lah. Makanya aku nggak setuju. Kalau dari itu tadi ini bukan masalah
aku ada di bidang ini ya. Nek aku mungkin di bidang lain aku bakal mengomentari itu. Ya kan? Soalnya kita kan juga mengomentari kebijakan-kebijakan yang lain ya Mas, yang nggak masuk akal. Jadi antara kebaikan, kebenaran, kejahatan dan keburukan ya kan? Gak eneng. Sempurnanya milik Tuhan. Asik. Yang Maha Esa. Nah, itu nama membedakan baik dan buruk ya. Itu kita nggak perlu kita ada miliki agama apa, background agama apa. Jadi cuman hati nurani aja itu cukup untuk membedakan antara itu baik atau tidak. Ya, kalau kamu punya hati nurani yang baik, itu kan pasti bisa membedakan antara baik dan benarnya yang mana. Ya, kalau kamu sudah mengatakan itu hal tersebut, ada yang tersakiti apa tidak? Kalau selama hal tersebut tidak diucapkan, ya kan? Ya, ini tidak akan menimbulkan suatu harapan yang ini dan tidak menyakiti yang ini. Ya kan? Jadi kalau selama emang seperti itu dari awal kan harusnya yang diutamakan yang mana daripada yang opsi. Ya, betul. Kalau aku cuma seperti itu. Jadi itu ya Pak ya, kayak obrolan yang keresahan semalam kita ini. Betul. Jadi sekian obrolan kita di pagi hari ini ya Pak ya. Pagi hari ini. Yang ngobrol-ngobrol di jam kosong. Jam kosong mumpung Renek ngajar ya Pak ya. Iya. Saya kira bikin konten pagi-pagi. Ayo Mas, ya Mas. Bisa sarapan, tapi belum ngopi. Oke, sekian podcast hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.